Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita terus dibangun. Kita akan semakin diteguhkan dan dikuatkan. Sebab firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi penolong bagi kita, yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Begitu besar kasih setia-Mu, segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan kami mengerti kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yohanes 2 ayat 5. Saya bacakan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, jemaat dikasih Tuhan tahu tentang hal ini, kisah apa? Ya, inilah mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu di sebuah perkawinan di kota Kana. Nah, di sana di sebuah acara resepsi pernikahan atau perkawinan itu anggur habis. Ya, ini masalah yang sangat-sangat penting karena ya ini sebagai tradisi ya, kalau di sini mungkin tehnya atau apa ya, itu minuman di sana kalau pesta itu pakai anggur ya. Habis. Dalam kondisi bingung itu mereka memimpin pesta, waduh, panik. Nah, akhirnya mereka ya dalam kepanikannya itu berjumpa dengan Maria ibu Yesus. Ya, akhirnya Maria cuma berkata, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Sebelumnya Yesus mengatakan ini belum waktunya untuk dia menyatakan siapa dirinya. Tetapi sekali lagi kuncinya adalah apa? Mentaati, melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dengan istilah lain, melakukan akan firman-Nya atau perintah-perintahnya. Maka akan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ada kuasa Tuhan yang bakal terjadi. Ini penting ya, menjadi catatan buat kita. Jadi bukan karena hal yang lain, tetapi karena ketaatan tadi. Sekalipun yang diperintahkan itu mungkin kadang gak masuk akal, kadang aneh atau nyeleneh. Ini gimana ya? Kalau kita baca kisah selanjutnya dari bacaan kita ini, Yesus memerintahkan supaya mengisi tempayan itu kayak gentong atau wadah air gitu ya. Ya, ada 6 tempayan di situ yang biasanya kalau di sana tamu datang tuh cuci kaki ya, cuci kaki dulu dari air di tempayan. Biasanya seperti itu. Nah, waktu itu tempayan-tempayan itu harus diisi dengan air. Itu perintahnya. Dan apa yang terjadi? Mereka mentaati seperti yang dipesankan oleh Maria. Lakukan saja apa yang dikatakan kepadamu. Buatlah itu. Dan yang luar biasa, dengan ketaatan ya, akhirnya tempayan itu diisi dengan air sampai penuh. Lalu apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca kisah selanjutnya, mereka disuruh mencetok atau mengicipi, dan ternyata itu air sudah berubah menjadi anggur. Ini luar biasa. Ya, itulah mukjizat Yesus yang pertama dilakukan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena yang pertama pasti karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Nah, Tuhan Yesus melakukan itu. Sekaligus itu menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, Tuhan Yesus mulai menyatakan dirinya. Tetapi perhatikan, ada hal yang lain yang tidak
kalah penting adalah adanya ketaatan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun mereka nggak ngerti maksudnya apa. Sekalipun pelayan-pelayan itu nggak ngerti ini untuk apa diisi air, buat apa. Dan mereka tidak pernah menyangka bahwa air yang dituang dalam tempayan itu nanti akan berubah menjadi anggur. Mereka tidak tahu. Mereka hanya melakukan seperti yang diperintahkan kepada mereka. Disitulah melalui ketaatan mereka, akhirnya mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, air itu berubah menjadi anggur. Dan pesta itu pun terselamatkan. Ya, jadi yang punya pesta, ya termasuk mempelai-mempelai yang ya di pesta itu mereka jadi tidak malu lagi. Ya, harusnya menjadi hal yang memalukan. Masa sih sampai kehabisan anggur? Apakah kurang persiapan? Ataukah karena tamunya yang terlalu banyak? Atau apapun itu alasannya. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan menyelamatkan pesta perkawinan itu dengan mujizatnya. Dan itu terjadi ketika ada orang yang mau taat melakukan apa yang diperintahkan. Ya, seringkali dalam kehidupan kita pun demikian. Jadi belajar yuk kita mendengarkan apa kata Tuhan. Mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun tidak seperti yang kita pikirkan. Seperti pelayan-pelayan tadi. Gak tahu. Tapi mereka taat. Dan terjadi mujizat. Saat kita mentaati Tuhan. Ya, ada pesan Tuhan apa? Saudara mentaati melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin yang kita lakukan hal sederhana. Hal biasa. Tetapi kalau itu perintah Tuhan. Sesungguhnya dari apa yang biasa yang kita buat itu, Tuhan mau melakukan perkara yang luar biasa. Ya, bisa jadi Tuhan menyatakan mujizatnya seperti yang terjadi di perkawinan yang di Kana ini. Mari jemaat dikasih Tuhan. Intinya adalah belajar mempercayai Tuhan dan mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena dengan kita mempercayai dan melakukan perintah Tuhan, maka kita akan dibawa untuk mengalami sesuatu yang tidak biasa. Karena kalau Tuhan sudah berkehendak, maka pasti terjadi sesuatu seperti yang terjadi di Kana. Air pun jadi anggur. Dalam kehidupan kita mungkin masalah yang kita hadapi, kita nggak tahu berbuat apa, tapi Tuhan perintahkan apa? Apa kata firman Tuhan? Kerjakan. Sekalipun dalam pemikiran kita, ya cuma begini saja. Jangan takut. Kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini bagaimana mentaati apa yang Engkau katakan, berbuahkan mujizat. Kami mau percaya Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin banyak pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Dan kami mau belajar mendengarkan Engkau. Belajar mempercayai dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Sekalipun kami tidak mengerti apa yang bakal terjadi. Sekalipun apa yang kami lakukan hanya hal kecil. Tetapi ketika itu karena melakukan perintah-Mu, maka kami percaya ada kuasa-Mu yang dahsyat. Kuasa-Mu yang besar itu yang akan membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk taat melakukan perintah-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, tuntun kami sertai, dan jauhkan dari hidup kami celaka mara bahaya. Damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, selamat berakhir pekan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.